Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Koma dengan NIM 6670230102. Di sini saya akan review 5 jurnal terkait dengan krisis legislatif. Nah, jurnal pertama berjudul terkait dengan analisis peran DPR dalam menyuarakan kepentingan rakyat berdasarkan dari sila keempat Pancasila. Nah, jurnal ini adalah karya dari Dwi Rahayu tahun 2024. Ini berangkat dari kegelisahan akademik terhadap menurunnya kualitas demokrasi representatif di Indonesia. Nah, dalam kerangka normatif, DPR ini kan merupakan lembaga negara yang punya fungsi utama buat menyalurkan aspirasi rakyat dan juga memastikan kedaulatan itu berada di tangan rakyat atau publik. Namun, berdasarkan analisis penulis, idealisme tersebut ini semakin memudar. Dwi Rahayu ini menjelaskan bahwa DPR ini saat ini lebih banyak berperan sebagai instrumen partai politik ketimbang dari lembaga perwakilan rakyat itu sendiri. Banyak kebijakan yang memang disusun itu bukan atas dasar dari kebutuhan publik, tapi berdasarkan kepentingan elit politik yang memang berkuasa saat itu. Nah, dalam praktik legislatif, proses pengambilan keputusan ini kan memang sering tertutup ya, dan juga minim partisipasi dari masyarakat, sehingga prinsip-prinsip dari permusyawaratan yang memang terkandung dalam sila keempat Pancasila ini malah diabaikan. Nah, penulis juga menyoroti gejala krisis moral dan juga etika politik yang memang ditandai nih oleh maraknya kasus-kasus korupsi, politik uang, dan juga perilaku dari hedonis anggota dewan. Kondisi ini membuat jarak nih antara wakil rakyat dan juga masyarakat ini semakin melebar. Nah, dalam perspektif Pancasila, fenomena ini merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai, yaitu hikmat kebijaksanaan, karena keputusan politik nggak lagi berdasarkan pada kebijakan kolektif, tetapi pada kepentingan pribadi. Nah, penulis juga menutup artikelnya ini dengan gagasan bahwa reformasi DPR ini harus dimulai dari revolusi moral, transparansi, integritas, dan juga tanggung jawab moral yang memang harus dijadikan fondasi utama nih agar lembaga legislatif ini dapat kembali menjalankan amanat rakyat. Nah, dalam menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila, DPR ini dapat menjadi wadah masyarakat yang memang sejatinya itu mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan dari partai. Lalu jurnal kedua berjudul Tuntutan Rakyat, yaitu krisis kepercayaan dan reformasi DPR pada era Prabowo, karya dari Laila Mutiara dan Irfan Nurcayano tahun 2025. Nah, mengangkat fenomena sosial politik yang memang mencuat pada tahun pertama pemerintahan dari Prabowo Subianto ini, tulisan ini fokus pada gelombang protes nasional terhadap DPR yang memang terjadi di pertengahan tahun 2025, di mana rakyat menuntut penghapusan tunjangan rumah dan juga fasilitas mewah bagi anggota dewan yang emang dianggap nggak sensitif terhadap krisis ekonomi rakyat. Nah, penulis juga menggambarkan bagaimana aksi demonstrasi ini menjadi simbol dan juga dari krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, yaitu DPR. Nah, bagi masyarakat, DPR ini nggak lagi menjadi suara rakyat, melainkan dari simbol kemewahan dan juga ketimpangan sosial yang terjadi. Di sisi lain, DPR dinilai kehilangan independensinya karena dikuasai oleh koalisi besar yang memang mendukung pemerintahan eksekutif. Dengan demikian, fungsi representasi atau fungsi pengawasan dan check and balance ini kan nggak lagi sejalan secara efektif. Nah, dalam perspektif ekonomi politik, jurnal ini juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia ini sedang bergerak menuju model oligarkis, di mana kekuasaan itu dan sumber daya politik itu terkonsentrasi pada segelintir pihak-pihak elit. Nah, fenomena tersebut ini memperburuk jarak sosial antara rakyat dan juga wakilnya, serta menimbulkan ketidakstabilan politik dalam jangka waktu yang panjang. Nah, penulis juga menawarkan beberapa rekomendasi, antara lain adalah pembatasan fasilitas bagi dewan dan juga pengawasan publik terhadap anggaran DPR, serta penerapan sistem evaluasi kinerja legislatif yang berbasis pada aspirasi masyarakat. Mereka ini menekan bahwa reformasi DPR ini nggak cukup hanya bersifat administratif, tapi harus menyentuh aspek moral dan juga etika dari representatif. Nah, dalam pemerintahan Prabowo Gibran, isu ini menjadi sangat relevan karena memang memperlihatkan bagaimana kekuasaan eksekutif yang memang dominan bisa mengikis independensi lembaga legislatif.
Nah, oleh sebab itu, reformasi DPR menjadi kebutuhan yang memang mendesak demi menjaga keseimbangan demokrasi. Lalu jurnal ketiga yaitu terkait dengan dekonstruksi marwah Mahkamah Konstitusi, yaitu krisis legitimasi dan etika konstitusional. Karya Bayu Prasetyo tahun 2025 yang memberikan tinjauan kritis terhadap krisis legitimasi Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang muncul setelah keputusan lembaga tersebut itu mengubah batas usia calon presiden dan juga wakil presiden menjelang pemilu dari tahun 2024. Nah, keputusan ini dinilai serat akan kepentingan politik karena memberikan keuntungan langsung bagi pihak tertentu. Nah, penulis juga menguraikan bahwa MK ini sebagai penjaga dari konstitusi, yaitu guardian of the constitution, seharusnya ini kan bersikap netral, independen, dan juga berintegritas tinggi. Namun, kenyataannya lembaga ini malah justru terjebak dalam konflik kepentingan dan juga tekanan politik dari elit pemerintahan. Hal ini memunculkan krisis kepercayaan publik di mana rakyat menilai bahwa MK ini telah gagal menjalankan perannya sebagai pelindung keadilan konstitusional. Selain dari aspek hukum, jurnal ini juga nyorot dimensi etika dan yang memang sering diabaikan dalam peradilan konstitusional. Nah, penulis juga memperkenalkan konsep etika konstitusional, yaitu prinsip moralitas yang memang harus melekat pada setiap hakim konstitusi agar keputusannya itu gak hanya secara sah secara hukum tapi juga adil secara moral. Nah, ia menegaskan bahwa etika ini adalah inti dari keadilan konstitusional. Tanpa etika, hukum hanya menjadi instrumen kekuasaan. Yang krisis MK ini menuntut penulis bukan hanya persoalan teknis hukum, tapi juga dari simbol kegagalan etika politik nasional yang memang terjadi. Ketika lembaga hukum tertinggi ini tunduk pada kepentingan politik, maka seluruh sistem demokrasi ini ikut terguncang. Nah, reformasi MK ini perlu diarahkan pada penguatan kode etik, transparansi, putusan, dan juga pengawasan publik terhadap hakim dari konstitusi tersebut. Nah, jurnal keempat terkait dengan krisis partisipasi publik dalam membentuk undang-undang di Indonesia. Karya Nurfadilah Rahman tahun 2025 yang membahas lamanya keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia dalam sistem demokrasi yang memang sehat. Nah, rakyat ini nggak hanya berperan dalam pemilihan umum, tetapi juga punya hak untuk bisa berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik yang memang ada. Namun realitasnya, proses legislasi di Indonesia ini masih tertutup dan juga elitis. Melalui berbagai studi pada sejumlah kasus kayak misalkan revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, penulis menemukan bahwa partisipasi masyarakat ini hanya bersifat simbolik. Nah, forum dengar pendapat publik ini sering dilakukan hanya untuk memenuhi proses formal tanpa benar-benar mempertimbangkan masukan dari rakyat itu sendiri. Akibatnya apa? Produk undang-undang yang memang lahir ini seringkali menuai penolakan luas dan juga bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Penulis juga menekankan bahwa partisipasi publik yang memang bermakna atau meaningful participation adalah kunci untuk bisa membangun legitimasi kebijakan. Nah, pemerintah dan juga DPR ini harusnya bisa membuka akses informasi selebar-lebarnya, menyediakan ruang konsultasi daring seluas-luasnya, serta melibatkan masyarakat sipil dalam setiap tahap dari pembentukan undang-undang itu sendiri. Nah, fenomena ini menggambarkan betapa lemahnya demokrasi substantif di Indonesia. Walaupun secara prosedural partisipasi publik ini udah diatur, tapi kan memang secara substansinya rakyat ini hanya menjadi penonton, bukan pelaku dalam proses politik yang ada di dalamnya. Nah, lalu ada jurnal terakhir terkait dengan perspektif etika politik dan ketatanegaraan dalam reformasi demokrasi karya Prof. Sri Wahyuni tahun 2025. Jurnal ini menyajikan kajian filosofis yang memang mengenai degradasi moral dan juga etika politik dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Penulis menilai bahwa meskipun Indonesia ini telah menjalankan sistem demokrasi selama lebih dari 2 dekade, kualitas moralitas dari politik ini malah justru menurun. Demokrasi hanya dijalankan secara prosedural, bukan secara substantif. Menurut penulis, politik modern Indonesia ini didominasi sama kepentingan pragmatis, di mana kekuasaan ini hanya dijadikan
sarana untuk bisa mempertahankan status sosial dan juga ekonomi, bukan untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Lembaga-lembaga negara kayak DPR, MK, dan juga pemerintah ini malah seringkali bertindak bukan sebagai pelayan publik, tapi sebagai aktor politik yang memang berorientasi pada kepentingan pribadi dan juga kepentingan partai. Nah, jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi ini tanpa etika itu hanya sebuah demokrasi tanpa arah. Makanya kenapa reformasi politik itu harus berlandaskan pada rekonstruksi etika politik yang memang berakar pada nilai-nilai Pancasila, yaitu kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan juga kebijaksanaan. Pendidikan politik dan juga pembinaan dari karakter pejabat publik menjadi solusi jangka panjang yang memang ditawarkan. Nah, penulis juga menutup jurnalnya dengan refleksi bahwa krisis politik Indonesia itu sebenarnya adalah krisis dari moralitas. Ketika etika dikembalikan ke dalam ruang politik, maka negara itu bisa menemukan kembali arah moral dalam penyelenggaraan kekuasaan di dalam lembaga tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.